Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya mau sharing tentang persiapan untuk menjadi calon ibu. Ini merupakan konten pertama saya, jadi harap maklum kalau misalnya banyak kesalahan dan kurang berkenan. Terima kasih. Nah, sharing hari ini sebenarnya terinspirasi dari seringnya teman-teman saya menjapri gimana caranya cepet hamil kayak gitu. Tipsnya gimana sih? Nah, itu akhirnya saya terinspirasi dan akhirnya saya putuskan untuk membuat konten ini. Jadi apa aja sih sebenarnya persiapan yang harus dilakukan saat kita sedang persiapan untuk jadi seorang calon ibu. Jadi ada dua tahapannya. Itu yang pertama saat kita sebelum menikah atau sebelum hamil, dan yang kedua itu setelah menikah atau setelah hamil. Ada dua itu yang akan saya coba sharing hari ini. Kita mulai dari yang pertama, itu persiapan sebelum menikah atau sebelum hamil. Nah, sebenarnya untuk persiapan sebelum menikah ini ada baiknya kalau kita lakukan jauh-jauh hari. Lebih ideal lagi kalau dari mulai kita akan balik. Nah, kita seharusnya mendapat edukasi tentang reproduksi ini sedari dini gitu. Nah, kalau saya kebetulan terlambat mendapatkan info. Saya baru tahu tentang pentingnya untuk mempersiapkan diri saya untuk jadi seorang ibu itu pas saya S1 atau S2 gitu. Sepertinya pas S2. Nah, pas S2 itu saya coba menerapkan pola hidup yang lebih baik dari yang sebelumnya. Gaya hidup saya yang berantakan gitu, kayak namanya anak kos ya, anak S1 gitu. Jadi senangnya main, terus senang makan junk food sembarangan makannya, jarang makan sayur, jarang makan buah, tidur juga gak teratur kayak gitu. Jadinya itu kan sangat mempengaruhi ke siklus menstruasi kita juga. Nah, S2 itu karena saya sudah tahu kalau kita itu sebagai perempuan harus mempersiapkan diri. Nah, jadi saya mulai mengubah gaya hidup saya. Jadi saya mulai sering memasak. Untuk ke kampus itu saya bawa bekal sendiri. Kemudian untuk keseharian saya sering makan yang dikukus-kukus kayak gitu, kayak telur rebusan sayur, rebusan kentang dan sebagainya. Itu enak banget. Nah, saya udah mulai menerapkan itu. Kemudian saya juga belajar untuk manajemen stres. Nah, manajemen stres ini yang PR besar sampai sekarang. Saya masih belum bisa untuk memanajemen stres saya dengan baik. Padahal stres ini efeknya itu luar biasa terhadap kesehatan kita, terutama kesehatan reproduksi. Nah, ini siklus menstruasi juga dipengaruhi sama manajemen stres kita. Itu PR berat saya sampai sekarang. Nah, balik lagi tadi pas S2 saya udah mulai menerapkan hidup sehat dengan rajin mengkonsumsi buah sayur. Meskipun saya sebenarnya itu orangnya picky eater dan saya kurang suka yang namanya sayur, tapi karena saya ingin memiliki keturunan gitu di masa depan, jadi saya mulai memaksakan diri untuk makan sayur. Nah, kemudian saya terapkan pola hidup seperti itu sampai kerja. Nah, pas kerja itu manajemen stres saya makin kacau. Jadi meskipun udah kerja tapi siklus menstruasi saya masih belum teratur. Saya itu dulu pernah kerja di 4 tempat. Yang pertama di store, kedua di pabrik, ketiga di balai penyuluhan gitu, dan yang terakhir sekarang ini sebagai pengajar di salah satu PTN di Jawa Barat. Nah, dunia kerja sama dunia perkuliahan itu kan beda. Waktu kuliah itu kita stresnya tuh karena tugas, karena ujian. Nah,
saat bekerja itu tingkat stresnya lebih kompleks. Nah itu di situ saya mulai, karena manajemen stres saya buruk, jadi siklusnya kacau gitu. Kemudian pas saya kerja di tempat kerja sekarang itu ada rekan kerja saya, tapi saya masih berusaha. Jadi sebenarnya pas lagi saya gaya hidupnya lagi baik gitu, diet saya sehat, kemudian manajemen stres saya baik, itu menstruasinya lancar setiap bulan dan hampir di tengah-tengah yang mirip-mirip. Atau kalau misalnya salah satunya lagi berantakan, misalnya saya makannya lagi nggak teratur atau manajemen stresnya lagi buruk, itu biasanya siklus menstruasinya mulai kacau gitu. Apalagi kalau dua-duanya antara gaya hidup sama manajemen stres yang buruk, itu parah banget telatnya, bisa berbulan-bulan gitu. Nah kebetulan sekarang ini kan saya ngajar di program studi gizi. Nah teman-teman saya kan banyak ahli gizi ya, kalau saya kan backgroundnya pangan, jadinya gak gizi banget gitu kan. Nah ada rekan kerja saya, kebetulan dia lagi program hamil anak kedua. Dia itu bilang dia rajin minum asam folat. Asam folat ini katanya bagus untuk mempersiapkan diri dalam program hamil. Karena saya tahu saya menstruasinya kacau, jadi saya pas dikasih tahu temen itu, jadi saya langsung coba konsumsi asam folat. Kalau nggak salah sekitar 8 bulan sebelum menikah itu saya dapat informasi itu dan langsung saya terapkan. Saya minum asam folatnya yang merek Folavit, dan itu satu stripnya isi 10 itu hanya 15 atau 17 ribu gitu, pokoknya di bawah 20 ribu. Nah itu kan murah banget, jadi kita nggak rugi. Nah tapi saya itu kan orangnya itu kayak buat-buatan gitu, kalau lagi semangat ya semangat minum, nah kalau mulai males ya udah males gitu. Tapi saya selalu usahain setiap minggunya tuh minum asam folat gitu. Nah itu saya lakukan sampai menjelang pernikahan. Kemudian beberapa bulan setelah saya konsumsi asam folat itu, alhamdulillah pasangan saya kemudian melamar, dan di hari lamaran itu saya langsung beli susu Prenagen Essensis. Itu biar makin mantap persiapan hamilnya gitu. Saya konsumsi ya sama kayak asam folat tadi, konsumsinya ya buat-buatan gitu, serajin-rajin pas enggak sering begitu. Tapi itu tetap saya berusaha untuk minum sampai akhirnya tiba pernikahan itu. Nah kebetulan pernikahan saya itu 2 minggu setelah hari pertama haid saya. Nah dan proses produksi itu dilakukan pada saat puncak subur. Gimana saya bisa tahu puncak masa subur saya padahal saya menstruasi teratur? Jadi saya itu pakai aplikasi perhitungan menstruasi gitu. Teman-teman bisa pakai aplikasi apapun itu yang buat teman-teman nyaman. Saya pakai kalender saya yang warna merah itu. Nah dari situ saya tahu puncak masa subur saya kapan. Alhamdulillah ternyata setelah nikah itu saya langsung isi, saya nggak sempat mengalami namanya menstruasi ya, saya cuma tes pack dan alhamdulillah ada 2 garis. Nah itu langsung cek ke dokter, alhamdulillah positif hamil. Alhamdulillah syukurillah. Jadi usaha saya selama sebelum nikah itu ada hasilnya. Jadi kebahagiaan hakiki gitu. Tapi jangan lupa selain ikhtiar itu kita juga tetap harus minta sama Yang Maha Kuasa. Dan saya juga sering berdoa biar dilancarkan gitu, dan orang tua juga ternyata itu doanya yang kuat sekali, dan alhamdulillah berkat doa semuanya saya dikasihnya gitu. Jadi setelah tahu hamil itu
saya coba untuk mengubah gaya hidup saya. Mungkin naluri keibuannya udah keluar kali ya, jadi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk calon anak saya. Nah, selain menjaga asupan makanan, kemudian mengurangi penggunaan kosmetik, saya juga rajin konsumsi asupan tambahan. Itu pertama itu tadi multivitamin dari dokter, kemudian susu khusus ibu hamil saya rajin minum, terus kurma ini meskipun saya nggak suka kurma, tapi demi anak saya coba konsumsi. Kurmanya sih macam-macam yang suka saya konsumsi. Kemudian saya juga rajin minum air kelapa muda, gak tiap hari tapi ya dalam seminggu tuh saya usahain minum gitu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Intinya sih pokoknya yang kira-kira katanya bagus untuk ibu hamil sama janin itu saya konsumsi gitu. Nah, setelah itu saya juga mulai belajar tentang seputar kehamilan, persalinan, parenting dan sebagainya, intinya yang berhubungan dengan anak gitu kan ya. Itu saya belajarnya dari berbagai sumber. Itu ada yang sharing sama orang tua, sama teman-teman yang sudah pengalaman punya anak. Kemudian saya juga follow berbagai akun-akun yang berhubungan sama itu, akun-akun dokter bidan, kemudian kayak parenting, pokoknya yang berhubungan. Saya follow semuanya, saya pantau, saya pelajarin dari Instagram, dari YouTube, itu sering banget saya belajar dari sana. Dan juga saya rajin ikut webinar atau IG Live, YouTube Live, itu semuanya saya coba ikutin kalau saya bisa gitu. Alhamdulillah sih itu nambah ilmu saya dan juga kayak lebih memantapkan mental saya gitu. Kalau menurut saya itu penting ya teman-teman. Nah, itu tadi pengalaman saya dalam mempersiapkan untuk menjadi seorang calon ibu, dan sampai sekarang saya masih calon ibu. Insya Allah HPL-nya September, mohon doanya untuk semuanya. Saya harap sharing hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf kalau misalnya isinya itu kurang berkenan, karena saya juga kan bukan ahli di bidang ini, jadi maaf lahir batin kalau ada yang salah ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya, pengalaman saya. Nah, ini untuk teman-teman semua yang kira-kira mau berbagi pengalamannya, bisa tuliskan di komentar, kita sharing sama-sama. Itu terima kasih sudah mampir di video saya ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.